Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Kesakadafi dari kelas Programan Berorientasi Proyek dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas besar 2 dari kelompok 3 yang dimasukkan dalam kuis ke-15. Yang pertama adalah Perintah yang pertama adalah buatlah sinopsis atau narasi berdasarkan studi kasus proyek kelompok yang telah ditentukan, ditambah fitur loading dan login. Calon vaksinasi mendatangi gerai terdekat sesuai zonasi tempat tinggal. Selanjutnya di gerai vaksin, pasien datang menemui petugas untuk meminta petugas agar melakukan pendaftaran diri pasien karena hanya petugas yang mempunyai akses untuk menginput data seperti menginput diri, memilih jenis vaksin, menginput daerah sesuai lokasi gerai, dan mengetahui dokter yang bertugas pada saat vaksin. Yang kedua adalah membuat use case diagram dan kelas diagram sesuai sinopsis soal nomor 1. Yang pertama adalah yaitu dari admin, kemudian dipecah jadi login dan input. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram kita berpatokan pada pendaftar yang dipecah-pecah ke detail zona, ke dokter, ke zona, ke vaksin, dan ke user. Selanjutnya adalah multiplicity atau kardinalitas dari setiap kelas objek yang muncul pada kelas diagram. Ini yang pendaftaran dan vaksin. Yang berisi dari pendaftar tuh yang berisi dari ID pendaftar, nama pendaftar, email, nomor telepon, tanggal daftar, tanggal vaksin, kode daerah, jenis vaksin, kemudian ID dokter, yang dilanjut dengan insert data dan tampil data. Yang dari menu vaksinnya terdapat ID vaksin, nama vaksin, dan stok vaksin. Dari gambar di atas dapat terlihat asosiasi antara pendaftar dan vaksin, yang dimana pendaftar memilih vaksin yang diinginkan, kemudian sistem mengambil ID vaksin berada di tabel vaksin. Dapat dilihat juga bahwa terdapat simbol one to one, yang dimana satu lebih pendaftar bisa memiliki satu vaksin. Begitupun sebaliknya, satu vaksin bisa dipilih atau lebih pendaftar. Selanjutnya pendaftar dan dokter. Dari gambar ini dapat terlihat asosiasi antar pendaftar dan dokter, yang dimana ID dokter disesuaikan dengan detail zona yang dipilih untuk mengambil ID dokter yang berada di tabel dokter. Dapat dilihat juga bahwa terdapat simbol one to one, yang dimana satu atau lebih pendaftar bisa memiliki satu dokter. Selanjutnya adalah pendaftar dan detail zona. Dari gambar di atas dapat terlihat asosiasi antar pendaftar dan detail zona, yang dimana kode daerah diambil berdasarkan daerah yang dipilih oleh si pendaftar. Kode daerah ini diambil dari tabel detail zona. Dapat dilihat juga bahwa terdapat simbol one to one, yang dimana satu atau lebih pendaftar bisa memiliki satu daerah. Selanjutnya adalah detail zone dan dokter, yaitu dari gambar ini dapat terlihat asosiasi antar detail zona dan dokter. Dapat dilihat juga bahwa terdapat simbol one point, yang dimana satu detail zona memiliki satu atau lebih dokter. Begitupun sebaliknya, satu atau lebih
dokter bisa memiliki satu detail zona. Selanjutnya adalah alur kelas diagram. Alur kelas diagramnya itu adalah pertama user masuk ke aplikasi, lalu melakukan input pendaftaran, lalu pendaftaran mengambil detail zona berdasarkan zona yang dipilih. Lalu dokter akan menyesuaikan sesuai zona yang dipilih, pendaftar akan mengambil ID vaksin berdasarkan varian vaksin yang dipilih. Perintah selanjutnya adalah membuat gambar layout pada tampilan aplikasi untuk menjelaskan kelas entity dan kelas boundary dan kelas control. Ini adalah halaman login yang perintah terakhir untuk membuat menu login dengan username dan password. Yang di bawahnya adalah menu pendaftaran vaksin, yaitu terdapat nama, email, nomor telepon, kota, daerah, dan jenis vaksin. Dan yang ini adalah diagram sequence aplikasi vaksinasi. Maaf, ada saya lanjut. Ini adalah diagram sequence aplikasi vaksinasinya. Yang dari pertama kita terdapat petugas, kita menuju input username dan password, kita mengisi. Ada juga opsi gagal untuk keluar. Kalau kita berhasil, kita masuk ke interface pendaftaran vaksin dan lanjut input data vaksin berupa data diri, dan kemudian data pendaftar diinput oleh sistem, dan kemudian data pendaftar dikelola, kemudian dan data pendaftar sudah dikelola berarti sudah selesai, dan sehabis itu terdapat menu keluar atau logout. Yang terakhir adalah menampilkan data pendaftar vaksin. Yang ini adalah kelas entity, kelas boundary, dan kelas control. Yang dari entity kita punya ID, username, password. Yang dari boundary ada set visible. Dan ini sebagainya. Artian dari entity class adalah digunakan untuk memodelkan data dan behavior operasi layanan dari konsep sistem sesungguhnya atau entitas seperti pasien, vaksin, dokter, petugas. Bagian ini akan membutuhkan menyimpan lebih untuk sebuah informasi sebagai contoh detail dari pasien yang akan disimpan sebagai record pasien. Batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau scope dari sistem tersebut. Contoh user interface yang berfungsi untuk berkomunikasi antar user dengan sistem. Kemudian kelas control, control class atau kelas control berfungsi untuk menggambarkan koordinasi urutan transaksi dan kontrol dari objek lain. Seperti halnya sebuah keterikatan antara elemen boundary dan elemen entitas yang bisa menggambarkan kebutuhan logis untuk mengatur berbagai macam elemen dan interaksinya. Ini adalah contoh
boundary splash atau loading screen dari GUI-nya. Yang di bawahnya adalah boundary splash atau loading screen dari CLI-nya. Ini dia. Yang ini dari GUI-nya, ini CLI. Next. Yang ini adalah login screen. Ini GUI-nya. Ini GUI-nya. Yang di bawah login screen CLI-nya. Selanjutnya adalah boundary pendaftar vaksin dari GUI. Kita dapat nama, email, telepon, kota. Ini adalah daftar yang sudah tercantum. Kalau ini boundary vaksin yang CLI-nya. Ini adalah data-data yang sudah diisi oleh para pasien. Perintah yang keempat adalah buat aplikasi konsol untuk membuat login yang dihubungkan dengan MySQL berdasarkan proyek kelompok NetBeans dan PHPMyAdmin. Langkah pertama adalah kita membuat file project. Kemudian kita pilih Java Application. Kemudian klik Next. Langkah selanjutnya kita memberi nama dari proyek yang kita buat. Jika sudah kita klik tombol finish. Selanjutnya lalu kita akan membuat Java class untuk aplikasi konsol. Kita beri nama seperti ini, vaksin CLI. Kemudian klik tombol finish. Setelah itu kita lanjut ke kodenya. Pertama kita akan mengimport library yang kita butuhkan dalam program ini, yaitu seperti ini. Contohnya kita input buffer reader, input stream reader, scanner, simple data format, dan calendar. Selanjutnya kita buat metode main dari aplikasi konsol ini. Seperti ini kodenya. Yang kemudian kita akan membuat metode login yang kodenya terdapat seperti ini. Dapat bahwa sistem kita membuat username atau password. Kalau tidak cocok, kita otomatis out dengan perintah username atau password tidak tepat. Selanjutnya, ini adalah metode untuk menampilkan data yang terdapat daerah, tanggal vaksin, jenis vaksin, dokternya. Kemudian kita metode input data selanjutnya, yaitu isinya ini semua. Daerah, nama zona seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur, pilih kota, kemudian nomor vaksin, ID dokter, kode daerah, detail zona dan nama daerahnya juga. Setelah itu, ini adalah untuk berhasil atau gagalnya, sistem akan otomatis kalau kita berhasil akan keluar berhasil mendapatkan data. Kalau tidak berhasil, kita akan otomatis keluar dengan
bacaan penambahan data gagal. Dalam proses input data, program menjalankan metode seperti tampilan menu dokter, tampilan menu vaksin, dan kurang stok. Ini adalah contohnya. Ini contoh kodenya. Class for name, MySQL. Ini selanjutnya yang tadi itu untuk menampilkan menu vaksin. Ini kodenya. Yang ini adalah yang kurangi stok vaksinnya. Ini adalah kodenya. Selanjutnya, kita membuat database di phpMyAdmin. Pertama kita buat dulu database-nya dengan nama vaksin/db. Program ini kita butuhkan 6 tabel, yaitu detail zona, dokter, pendaftar, user, dan vaksin. Seperti ini. Dari ID pendaftar, nama pendaftar, email, nomor telepon, tanggal vaksin, kode daerah, ID vaksin, ID dokter. Ini untuk tabel pendaftarnya. Kalau untuk tabel dokternya, kita ada tiga dengan isi ID dokter, nama dokter, dan kode daerah. Masing-masing bertipe integer, varchar, dan integer. Untuk tabel pengguna atau user, kita isi yaitu ID user, yang kedua username dan passwordnya. Untuk tabel vaksin kita buat seperti ini. ID vaksin, nama vaksin, dan stoknya. Untuk tabel zona cuma hanya 2, ID zona dan nama zona. Detail zona kita buat seperti ini, kode daerah, nama daerah, ID zona. Dan selanjutnya sekarang kita bisa menjalankan program konsol tersebut. Berikut adalah login konsol CLI. Ini contohnya. Ini jika menginput benar, keluar ini. Keluar list data vaksin, input data vaksin, dan kemudian pilihan ketiga yaitu keluar. Jika salah, sistem akan langsung otomatis mengeluarkan username atau password tidak tepat. Dan akan menyuruh ulang untuk login. Ini adalah tampilan jika memilih menu satu, yaitu list data vaksin. Ini dia listnya. List dari nama, kode daerah, tanggal, jenis vaksin, dan nama dokter. Kalau menu kedua, ini dia isinya. Isinya adalah daerah, zona vaksin, input vaksin yang tersedia, ini adalah ketersediaan vaksinnya. Jadi kita bisa milih. Kemudian kita milih dan langsung menambahkan datanya. Yang perintah selanjutnya adalah membuat aplikasi GUI berdasarkan proyek kelompok tugas besar 2, NetBeans, dan phpMyAdmin. Langkah pertama adalah membuat file project, kemudian pilih Java Application dan Next. Langkah selanjutnya kita akan memberi nama dari proyek kita jika sudah, kemudian klik tombol Finish. Kemudian pilih JFrame Form. Kita beri nama vaksin GUI. Setelah itu kita lanjut ke desain vaksin GUI. Pertama kita akan mengatur tampilan desain yang kita butuhkan dalam program ini. Kemudian kita atur nama variabel yang seperti text field untuk menampung nama kita ubah menjadi text name. Berikut adalah beberapa yang harus kita ubah.
Nama kita ubah menjadi text name, email text email, nomor telepon text tel, kota adalah combo zonasi, daerah kita isi combo daerah, jenis vaksin kita isi combo vaksin, simpan kita ubah menjadi BTN simpan atau button simpan. Button logout kita beri nama BTN logout. Setelah itu kita akan masuk ke kode vaksin GUI-nya. Hal pertama adalah kita import terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Kemudian kita membuat kelas untuk dapat menampung nilai. Ini adalah kodenya. Selanjutnya masukkan metode tampil saat program pertama kali dijalankan. Fungsinya adalah untuk menampilkan data-data dari yang mendaftar vaksin. Berikut kita akan membuat metode tampilannya. Seperti ini dia kodenya. Kemudian kita akan membuat metode di mana jika pilihan kota berubah, maka akan muncul list daerah berdasarkan kotanya. Dan pilihan jenis vaksin akan muncul. Pertama kita buat dulu, ketika kota berubah akan memanggil metode data from database to combo box. Seperti ini kodenya. Kemudian setelah itu, lalu kita akan membuat fungsi data from database to combo box. Seperti ini kodenya. Setelah itu kita akan membuat fungsi di mana kita menekan tombol simpan, maka akan tersimpan data-data yang sudah diisi ke database. Seperti ini kodenya. Saat melakukan proses penyimpanan data, kita juga memanggil metode kurangi stok di mana berfungsi jika data berhasil tersimpan maka stok dari vaksin akan berkurang. Dan ini kodenya. Kemudian kita akan membuat fungsi di mana saat menekan tombol maka kita akan keluar dari halaman utama dan akan tampil halaman login. Kemudian setelah itu kita membuat form dan mengatur, mendesain tampilan login seperti ini. Lalu kita atur nama variabel text field untuk menampung nama kita, ubah menjadi text name. Yang lainnya, text user, text password, progress, dan button login. Ini adalah tampilan loading screen-nya. Seperti ini. Selanjutnya adalah jika berhasil login, kita akan masuk ke menu utama seperti ini. Menu utamanya kita mengisi di sini, lalu akan muncul di sebelah kanan. Ada menu logout juga nih seperti ini. Dan ini adalah tampilan database-nya yang berisi detail zona, dokter, pendaftar, user, vaksin, dan zonanya. Yang ke-12 adalah alur IRD. Dari
ERD sistem gerai vaksin terdapat beberapa kelas entity di dalam, yaitu pendaftar, dokter, detail zona, vaksin, dan zona. Alur dimulai dengan user masuk ke aplikasi, lalu melakukan inputan pendaftaran, lalu pendaftaran mengambil detail zona berdasarkan zona yang dipilih. Lalu dokter akan menyesuaikan sesuai zona yang dipilih. Pendaftar akan mengambil ID vaksin berdasarkan varian vaksin yang dipilih. Metode login akan seperti ini. Ini kodenya. Ini adalah berikut kode aplikasi GUI-nya. Berikut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.